Oke, di video kali ini saya ingin mempreview untuk 4 pertandingan yang akan bermain pada hari Jumat dan Sabtu. Jadi kita langsung bahas aja. Di hari Jumat ada PSM Makassar yang akan kedatangan tamunya Persija Jakarta. Kick off pukul 4 sore ya. Jadi yang saya amati dari kedua tim yang akan dipertemukan besok, saya melihat dari kreativitas para pemain kedua tim saat melakukan penyerangan dan saat melakukan pertahanan. Untuk PSM Makassar, secara skema permainan ini sudah cukup bagus, lalu kreativitas terutama dari pemain sayap, pemain tengah ini sudah terbentuk cukup bagus juga. Jadi terbukti di pertandingan kemarin lawan Bali United dan juga PSS Sleman ya. PSM Makassar ini bisa mencetak 4 gol dan hanya kemasukan 1. Inilah bukti bahwa proses PSM Makassar ini sudah cukup bagus, terutama kreativitas dari pemain sayapnya yang aktif bergerak mencari celah untuk memperoleh peluang-peluang gol ya. Jadi kreativitas dari pemain sayap PSM Makassar sejauh ini saya melihat cukup bagus. Nah, ini yang saya lihat belum dimiliki oleh Persija Jakarta. Persija Jakarta secara skema permainan memang sudah terlihat meningkat ya, dari permainan bola possession-nya, membangun serangannya juga nggak terburu-buru. Tapi kreativitas dari pemain sayap yang saya lihat di 2 pertandingan kemarin ini belum terlihat cukup aktif pemain sayapnya. Inilah yang berapa kali saya melihat Persija Jakarta mudah di counter attack oleh musuh. Karena bola possession ini kan membutuhkan kreativitas dari pemain sayap. Dan misalkan sekalinya Persija Jakarta membangun serangan terus kena oleh para pemain PSM Makassar, pemain PSM Makassar ini bisa sangat cepat melakukan counter attack. Saat lawan PSS Sleman, kita lihat itu gol yang diciptakan dari Pluim ya, gol kedua dari Pluim itu prosesnya counter attack. Jadi ketika pemain PSS Sleman melakukan kesalahan dalam melakukan bola possession, PSM Makassar bisa memanfaatkan kesalahan itu menjadi peluang gol. Nah, inilah yang berbahaya dari pemain PSM Makassar jika Persija Jakarta tidak dapat terutama di lini sayapnya menunjukkan kreativitas saat membangun serangan. Jadi banyak mencari bola, mencari celah bola. Karena PSM Makassar secara pertahanan ini juga solid, cukup bagus sejauh ini yang saya lihat. Dan penyerangannya juga PSM Makassar nggak terlalu banyak yang saya bisa komentari. Karena proses PSM Makassar ini sejauh ini di bawah dari Coach Tavares di 2 pertandingan ini juga cukup bagus. Apalagi PSM Makassar bermain di kandang. Tinggal kita lihat apakah PSM Makassar bisa melakukan pressing agar tidak memberikan ritme permainan Persija Jakarta. Karena Persija Jakarta sekalinya mendapatkan ritme dalam permainan bola possession memang lebih banyak melakukan bola possession. Tapi kreativitas dari pemain sayapnya ini juga penting untuk Persija Jakarta membuat kreativitas ya yang bertujuan agar peluang gol lebih banyak. Karena lawan Persis Solo kemarin walaupun menang, saya belum melihat kreativitas dari pemain sayapnya Persija saat membangun serangan. Inilah ya yang menjadi preview untuk PSM Makassar dengan Persija Jakarta. Kesimpulannya untuk PSM Makassar sudah konsisten, tinggal melanjutkan aja konsistensi dari PSM Makassar. Tapi untuk Persija Jakarta, kesimpulannya saya hanya ingin lihat kreativitas dari pemain tengah dan pemain sayap agar bisa menciptakan kreativitas ya yang bertujuan menciptakan peluang gol lebih banyak, meng-create chance lah peluangnya gitu ya. Ini preview dari PSM Makassar dengan Persija Jakarta. Lalu kita next ke Arema Malang dengan PSS Sleman. Ini juga pertandingan cukup bagus karena kedua tim ini memiliki karakter yang berbeda. Arema Malang yang saya lihat sejauh ini lebih banyak bermain lebih ke full attack ya. Tapi nilai plusnya adalah seluruh pemain dari lini sayap belakang, pemain tengah, pemain sayap penyerangnya itu Arema Malang cukup bagus. Ya, walaupun kemarin lawan PSIS Semarang selama 90 menit golnya harus dicetak melalui set play bola mati lah kalau boleh saya katakan. Jadi tinggal kita lihat untuk Arema Malang bagaimana pemain sayap dan pemain depan atau mungkin pemain tengah bisa memanfaatkan peluang-peluang gol untuk menjadi gol. Jadi tinggal kalau kreativitas sudah cukup bagus ya pemain tengah dan pemain sayap dari Arema. Tinggal menciptakan gol inilah yang saya ingin lihat. Arema Malang masih inkonsisten dalam mencetak gol itu ya menurut saya. Dan untuk PSS Sleman di preview kemarin PSS Sleman ini sudah cukup bagus. Comeback menghadapi Rans Cilegon mencetak 3 gol
Tapi kembali lagi yang saya ingin lihat bagaimana sektor lini belakang dari PSS Sleman. Karena di 2 pertandingan berturut-turut ini PSS Sleman selalu kemasukan. Dan semoga besok menghadapi Arema ini sudah ada peningkatan di sektor lini belakangnya, terutama 2 back asing yang didatangkan. Karena untuk sektor lini serangnya untuk PSS Sleman di bawah dari Coach Seto ini nggak perlu saya komentari banyak. Buktinya juga di 2 pertandingan sudah berhasil mencetak gol ya. Jadi nggak ada masalah. Yang saya ingin fokuskan di sektor lini belakangnya dari PSS Sleman. Ya, kita lihat bahwa ini bermain di kandang Arema yang pastinya Arema akan lebih banyak menekan ya karena bermain di kandang sendiri. Inilah ujian yang sebenarnya untuk pertahanan dari PSS Sleman. Semoga ada perkembangan yang lebih bagus. Jadi kesimpulannya untuk Arema Malang yang saya ingin lihat tinggal agresivitas dalam mencetak gol itu. Dan untuk PSS Sleman, saya hanya ingin melihat sektor lini belakangnya. Apakah ada peningkatan, ada perkembangan dari 4 pemain belakang menjadi solid apa enggak. Ini yang saya ingin fokuskan di pertandingan Arema dengan PSS Sleman ya. Yang kick off-nya akan bermain jam 8:30 malam. Lalu kita next di hari Sabtu ada PSIS Semarang bertemu dengan Barito Putra. Ini sangat seru. Kenapa? Karena PSIS Semarang belum memperoleh kemenangan dan Barito Putra di pertandingan pertama di kemasukan 8 gol lawan Madura dan kemarin sudah bangkit menang 3-1 menghadapi Borneo. Ya, dan Borneo ini sudah cukup bagus bisa dikalahkan oleh Barito. Artinya untuk PSIS Semarang dan Barito Putra saya hanya fokuskan bagaimana kedua tim ini dalam mencetak gol. Karena untuk PSIS Semarang walaupun kemarin kalah menghadapi Arema Malang ya 2-1, tapi secara penyerangan ini terlalu mengandalkan Taisei Marukawa di sektor sayap kiri. Jadi sayap kanannya, pemain tengahnya ini nggak terlihat menciptakan kreativitas yang banyak. Dan Barito Putra untuk sektor lini serangnya ini cukup berbahaya menurut saya. Jadi boleh dibilang Barito Putra ini lini serangnya cukup bagus lah. Tinggal besok kita lihat skema permainan dari PSIS Semarang dengan Barito Putra ini sama-sama bagusnya di sektor lini tengahnya. Tinggal lihat di sektor lini serangnya untuk PSIS Semarang apakah bisa menciptakan peluang gol yang banyak dari memanfaatkan lini sayap kedua sisi. Jadi nggak hanya ke Taisei Marukawa aja misalkan besok bermain, tapi ada kontribusi dari pemain tengah dan pemain sayap lainnya untuk menciptakan peluang. Kreativitas inilah yang saya ingin lihat di sektor lini kiri, lini kanan, pemain tengah dan juga pemain depannya besok siapa yang akan bermain. Ini yang saya ingin fokuskan di PSIS Semarang besok. Dan untuk Barito Putra dengan modal kemenangan menghadapi Borneo, artinya secara mental ini para pemain sudah kembali bagus ya, psikologinya bagus. Sudah cepat melupakan kekalahan dengan Madura United. Jadi di pertandingan besok tinggal melanjutkan konsistensinya ada dalam mencetak gol dan juga lini pertahanannya besok bagaimana. Karena PSIS Semarang pastinya bermain di kandang harusnya bisa lebih menekan ya, karena belum memperoleh satu kemenangan pun ini. Jadi ini menurut saya pertandingan yang cukup seru besok dan boleh saya katakan cukup seimbang untuk melihat kedua tim ini baik secara lini pertahanannya dan lini serangnya ini sangat seimbang. Tinggal besok siapa yang bisa menciptakan peluang gol lebih banyak untuk mencetak gol. Ini fokus saya di pertandingan PSIS Semarang dengan Barito Putra. Lalu next kita ke Madura United dengan Persik Kediri yang akan bermain pukul 6 sore kick off-nya. Jadi untuk Madura United secara perform di 2 pertandingan ini sangat luar biasa, menciptakan total berarti Madura United menciptakan 11 gol ya, 11 gol dan hanya kemasukan 1, artinya lini serang dan lini belakang dari Madura United ini nggak ada masalah. Dan untuk Persik Kediri ini di 2 pertandingan awal ini belum menunjukkan peningkatan yang cukup bagus. Di sektor lini serangnya juga kemarin mencetak gol dari titik putih Renan Silva. Jadi yang saya ingin lihat adalah bagaimana persiapan dari Persik Kediri. Karena ini kan sudah ada waktu yang cukup panjang ya setelah kemarin imbang dengan Bayangkara 1-1. Jadi harusnya di pertandingan besok Persik Kediri akan bertandang ke Madura United. Ini harusnya sudah lebih siap. Dalam arti kata Coach Javier Roca sudah memberikan evaluasi apa saja yang menjadi kekurangan Persik Kediri saat menghadapi Bayangkara. Dan terutama tetap yang saya ingin fokuskan adalah di Renan Silva-nya sebagai gelandang serang. Jadi di sini bukan fokus saya kepada Jenderson sebagai lini serang karena banyak sekali yang
memberikan DM Henderson out, bukan ke situ arah saya. Belum bisa lah untuk saya memberi kesimpulan apakah ini Henderson memang jelek atau enggak. Ini saya belum bisa menyimpulkan karena lini serang Persik Kediri pun ini masih dalam proses adaptasi ya, belum menemukan perform yang cukup bagus di Renan Silvanya. Jadi saya belum bisa mengomentari untuk Hendersonnya. Dan terutama dari Persik Kediri, line up yang diturunkan ini akan siapa besok menghadapi Madura United. Ini karena sangat menarik. Dan yang saya ingin lihat di sektor lini belakangnya, kemarin Rohit Chan bermain cukup bagus. Tapi menghadapi Madura United, saya lebih memilih untuk Salbilah menjadi duetnya daripada Arthur Felix. Kenapa? Karena Arthur Felix di 2 pertandingan Persik Kediri kemarin, saya belum melihat perform yang bagus dari Arthur Felix. Sedangkan untuk Salbilah, ini konsisten penampilannya. Jadi yang saya harapkan semoga ya, sesuai dari opini saya, pendapat saya, Rohit Chan bisa diduetkan dengan Salbilah di sektor belakang, bukan Arthur Felix. Ini menurut opini atau gambaran saya melihat Arthur Felix dan Salbilah ini lebih bagus mana. Saya lebih memilih untuk Salbilah. Karena menghadapi Madura United, sektor lini sayap dan lini depannya ini cukup bagus. Lulinha, lalu ada Pablo ya, kalau nggak salah lini depan Pedro Henrique, lalu ada Emre Saldi, ini pemain yang lagi on fire. Lalu di sektor lini serang atau playmakernya ada Jaja di Madura United. Kemarin lawan Persib Bandung tidak banyak merubah pemain di babak pertama dan babak kedua, buktinya bisa comeback 3-1 berhadapan dengan Persib. Artinya untuk pemain dari Madura United ini nggak ada masalah. Saya nggak terlalu banyak komentar ya untuk masalah Madura United karena cukup bagus performnya. Dan untuk Persik Kediri, semoga di pertandingan besok ada peningkatan saat melakukan penyerangan. Dan lini pertahanan ini juga sangat penting untuk Persik Kediri untuk membendung para pemain Madura United yang sedang on fire. 11 gol dalam 2 pertandingan, artinya cukup luar biasa lini serang dari Madura United. Jadi inilah yang saya ingin lihat besok. Bagaimana Persik Kediri di lini serangnya dan lini pertahanannya. Jadi untuk review nanti untuk Madura United dengan Persik Kediri, untuk Persik Kedirinya saya akan bahas di lini serang dan lini belakangnya. Dan untuk Madura United tinggal melanjutkan konsistensinya aja. Karena proses dari Coach Fabio ini, pemain-pemain yang didatangkan juga langsung ngeklop. Ya, ini cukup bagus untuk Madura. Dan semoga untuk Persik Kediri ada perubahan di masalah lini serangnya. Dan apakah kalau kita mau memprediksi ya, apakah Persik Kediri pasti akan kalah dengan Madura United gitu ya? Kita masih belum bisa simpulkan, masih 50-50 menurut saya. Kenapa? Karena jika Persik Kediri bisa memanfaatkan evaluasi di 2 pertandingan kemarin, lawan Persita kalah, lawan Bayangkara imbang, di pertandingan besok semoga Persik Kediri ini sudah memberikan permainan yang memberikan perubahan yang cukup bagus dari evaluasi yang diberikan dari Coach Javier Roca. Ya, karena tentunya persiapannya ini untuk Persik Kediri harusnya 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Karena tim yang dihadapi nanti Madura United yang sedang on fire-nya di awal musim ini. Ya, jadi kita akan lihat besok pertandingan Madura United dengan Persik Kediri. Jadi kesimpulannya untuk Madura United tinggal melanjutkan konsistensinya aja. Dan untuk Persik Kediri saya akan lihat bagaimana dari lini belakangnya dan juga lini serangnya dari Persik Kediri, apakah sudah ada perkembangan yang cukup bagus. Karena Persik Kediri ini tim yang sedang berproses. Sedangkan untuk Madura United ini sudah matang. Inilah perbedaan dari Madura United dan Persik Kediri di pertandingan besok yang akan dipertemukan. Jadi untuk hasil menang, kalah, atau imbang untuk kedua tim, saya akan bahas di review besok. Setelah pertandingan usai, mungkin hari Sabtunya langsung saya buat videonya ya. Ini bermain jam 6 sore. Jadi mungkin jam 9 malam saya bisa upload video reviewnya. Jadi ini aja video preview yang saya bisa bahas untuk 4 pertandingan yang akan bermain hari Jumat dan Sabtu. Semoga ini bermanfaat. Kita akan sama-sama lihat, kawal terus tim kesayangan kalian di pertandingan ketiga. Karena ini pertandingan ketiga adalah pertandingan yang boleh dibilang kesimpulan dari persiapan semua tim untuk jenjang BRI Liga 1 nanti ke depannya ini akan seperti apa. Ya, jadi kawal terus tim kesayangan kalian, nanti kita langsung buat reviewnya dan nanti kita ketemu di video reviewnya. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.